Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilayhima. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan tuan rumah keluarga almarhumah Hajah Muria rahimahullahu ta'ala wa askanaha wasi'a jannati. Yang saya hormati para asatidzah, para alim ulama yang hadir di sini, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Ustadz Mustafa MA, serta para asatidzah, para ustadzah, dan juga para alim ulama, para hujjaj yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi saya mohon tidak tersinggung atas apa yang mungkin saya tidak ucapkan atau mungkin saya tidak sapa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dulu teringat ketika ada salah satu dari keluarga kita meninggal dunia, dinasihati oleh keluarga kita, dinasihati oleh ayah kita, bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita hanya berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dulu kita masih di alam rahim, kita menganggap alam rahim itu sudah alam yang paling luas. Kita menganggap alam rahim, ketika berada di dalam rahim, kita menganggap bahwasanya alam rahim ini sudah alam yang paling besar. Tapi ketika lahir, salah seorang yang berada di dalam rahim seorang ibu, yang mana mereka berdua adalah seorang yang kembar, ketika lahir, apa kata kembarannya? Mata, bahwasannya saudaraku telah meninggal dunia. Maksudnya apa? Dunia yang ada di dalam rahim tadi, alam yang ada di dalam rahim tadi. Jadi hakikatnya ruh itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dunia itu tempat kita meninggal, bukan kita tempat tinggal. Hanya berpindah saja. Kita menganggap dunia ini luas, alam dunia ini luas. Tapi ketika kita berpindah ke satu alam dengan alam yang lainnya, sama seperti kita di dalam alam rahim berpindah kepada alam dunia, ternyata lebih luas lagi. Sama ketika masuk ke alam barzakh, alam transisi, kemudian nantinya masuk ke alam akhirat, kita menganggap alam akhirat besar, luas sekali. Jadi jangan anggap kita ini berada di sini selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan mati. Apapun makhluknya, apapun bentuknya, setiap yang bernyawa pasti Allah akan cabut nyawa. Makanya ruh ketika berpindah ke satu tempat kepada tempat yang lainnya, kita menginginkan ruh tersebut, al-arwah junudun mujannadah. Kita pengen juga gabung sama yang lain. Seperti layaknya Ibunda Hajah Muria
yang sudah berkumpul dengan para alim ulama, ya, para hujjaj, orang-orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Begitu juga nanti kita, anak-anaknya, keluarganya, kita pengen kumpul lagi sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia. Kita minta sama Allah untuk dikumpulkan di akhirat nanti. Jadi Bilal bin Rabah ketika dia mau wafat, dia tersenyum. Ya. Ketika dia mau wafat, dia senyum. Para keluarganya nangis. Katanya Bilal bin Rabah, kenapa yang menangis? Kemudian katanya Bilal bin Rabah, ya, saya ini mau ketemu sama orang yang saya cintai. Besok saya ketemu sama orang yang paling saya cintai. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nangis. Sebentar aja kita ketemu lagi nanti. Begitulah seorang yang beriman. Dia nggak menganggap dunia ini adalah sebuah hal yang besar. Dia menganggap dunia ini yang kurang lebih. Saya ada di sini, saya kerjakan semampu saya hebat saya, setakwa-takwanya manusia. Kemudian saya pergi dari dunia ini membawa seluruh amalan yang kemudian saya telah tabung. Makanya diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala, wa khairul zadid wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Apa takwa? Menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Mengerjakan apa yang Allah perintah. Kalau yang sekarang sama ibunya masih belum hormat, masih ada waktu. Yang sekarang sama bapaknya masih kurang sopan, masih ada waktu. Mati nanti gak ada waktu kita. Nanti pas sudah mau wafat, ya seperti ya, banyaknya orang yang kemudian wafat dikasih video. Mata kita ini Pak lebih tajam dibandingkan, ya, lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini loh yang Anda kerjakan di dunia. Dan ini terjadi pada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Sya'ban. Sya'ban itu satu waktu Sya'ban. Beliau itu selalu salat bersama dengan Rasulullah SAW. Satu waktu dia nggak salat bersama Rasulullah. Kemana Sya'ban? Rasul ini termasuk manusia, orang yang paling sayang, yang paling kiam, yang paling perhatian pada para sahabat. Ditengok ke belakang, Sya'ban nggak ada. Disamperin ke rumahnya 3 jam dari Masjid Nabawi ke rumahnya jalan kaki. Sampai di rumahnya istrinya bilang, Sya'ban udah wafat ya Rasulullah. Sambil istrinya menangis, Sya'ban sudah wafat. Tapi ya Rasulullah sebelum wafat, dia itu berkata, ada 3 kata-kata ya Rasul. Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak yang baru? Kenapa nggak semuanya? Ini maksudnya apa ya Rasul? Nah, kemudian disebutkan, datang wahyu, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya mata kita ini nanti ketika mau wafat, Allah berikan ketajaman sehingga diperlihatkan video kita selama ini. Apa maksudnya? Kenapa nggak lebih jauh? Sya'ban jalan setiap hari ke masjid, pahalanya besar sekali. Kemudian Sya'ban bilang, kenapa nggak lebih jauh lagi sehingga pahala saya lebih besar? Kenapa nggak yang baru? Dulu pas Sya'ban berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, dia pakai baju double, satunya baru, satunya lama. Ada kakek-kakek kedinginan di jalan, dikasih tuh baju yang lama, buat dia biar dia nggak kedinginan tuh kakek-kakek. Kemudian salat bersama dengan Sya'ban ke masjid. Dilihat pahalanya luar biasa besar. Sya'ban nyesel, kenapa nggak yang baru yang saya kasih? Karena diperlihatkan videonya dan diperlihatkan ganjaran pahala. Kemudian yang terakhir, kenapa nggak semuanya? Ketika Sya'ban sarapan pagi, ada seorang tukang minta-minta datang ke rumahnya. Sya'ban hanya punya roti sama susu. Dipotong rotinya, diberikan susunya setengah-setengah pada orang miskin tadi. Dilihat pahalanya begitu luar biasa banyak. Sampai Sya'ban menyesal, kenapa nggak semuanya aja saya kasih? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang nyesel karena barang yang sudah dikerjakan barang bagus. Nah kalau kita mau nyesel apa? Gimana cara kita mau menyesal? Ini yang kita kerjain belum sebesar Sya'ban. Boro-boro datang ke masjid, ya, ke rumah, azan sekali alaihim gamreng, belum tentu kita. Apa yang mau kita sesali nanti di akhirat? Ya. Tukang minta-minta datang ke rumah, belum nyampe udah diusir. Benar hadirin ya?
Baju buru-buru, baju baru dikasih, baju lama dikekep benar-benar, nggak mau dikasih. Sampai itu lemari itu banyak banget isinya baju, nggak mau dikeluarin, nggak mau dikasih buat orang lain. Kita ya kalau masih model begini nih, kita minta sama Allah jangan dimatiin dulu, dulu. Ya. Nanti kalau kita udah benar, baru Allah matiin kita. Ya. Wajah alid dunya rahatan lana min kulli syarr. Kita jadikan dunia ini tempat kita menyelesaikan urusan-urusan kejelekan kita. Ya. Sampai kita selesai, kemudian kita masuk ke dalam ya, agamanya Allah betul-betul bisilmi kafah, benar-benar baru Allah tarik nyawa kita. Agar apa? Kita ready betul-betul. Dari sekarang harus dilakukan. Karena apa? Nyawa nggak urut kacang, benar ya Bapak, Bu? Ya. Nyawa nggak urut kacang, nggak ada itu yang tua duluan yang mati, nggak ada. Zaman sekarang orang umur 30 tahun nggak tahu, lewat aja. Ditanyain apa, sakit apa, jantung. Anak umur 30 tahun sakit jantung, tanya apa, sering nge-vape. Masya Allah, hati-hati tuh nge-vape. Ya. Sering apa? Merokok. Nah itu orang-orang dulu merokok nggak ada masalah kayaknya, ya kan? Tapi merokok jangan nge-vape gitu kan. Sekarang nge-vape, kalau nge-vape mah, karena udah terbukti kalau rokok, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Kakek saya umur 80 tahun baru wafat, rokoknya satu hari 2 bungkus. Bukan karena rokok wafatnya, ya benar nggak? Iya, benar. Nah, karena udah waktunya. Iya. Jadi kalau ada yang bilang merokok membunuhmu, kakek saya umur 80 tahun masih merokok, sehat-sehat aja dia. Itu sih wafat ya. Ada orang yang merokok 60 tahun, tanya makan kambing mulu, nggak ada. Beda ya antara rokok sama kambing, jangan kambing yang lebih Mati kan. Jadi mudah-mudahan kita semua nih ready, siap. Dulu Hasan al-Basri pernah ya, nganterin kerandak mayit sama satu orang pemuda. Dibawa ke kerandak mayit Bapak dan Ibu sampai ke kuburan, ditanam tuh apa namanya, jenazah. Setelah ditanam tuh jenazah, tuh yang pemuda tadi yang nguburin temannya, dia bilang sama dia ditanya sama Al-Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini tabi'in, yang perkataan itu mirip dengan perkataan para nabi. Ditanyain sama Al-Imam Hasan al-Basri, ya fulan, kalau inti nanti ya lihat orang ini dibangunkan dari kubur, itu mah hantu ya, kalau misalnya beneran mah hantu. Nah, cuman kalau misalnya dibangunin lagi dari kubur nih orang, kira-kira apa yang dilakuin sama dia? Ya imam, dia pasti akan berbakti sama keluarga. Ya imam, dia pasti akan ya menyelesaikan seluruh ya amalan dunianya dengan sangat baik, bersedekah dan lain sebagainya, disebutkan seluruh amalannya. Apa katanya Imam Hasan Basri? Satu hal mudah, itu orang yang dalam kubur gak bakal mungkin bangun lagi, mustahil bangun lagi. Yang punya kesempatan kamu yang masih ada di dunia, yang punya kesempatan kita yang masih ada di dunia. Haja Muria telah memberikan ya contoh yang baik buat kita. Bagaimana kehidupan di dunia ya, menyapa orang lain. Kalau ketemu orang mau berani senyum ya, hak kita ketemu orang tuh dua, senyum sama ngomong yang baik. Kata para ulama, ketemu senyum ya, kemudian ngomong yang baik. Sekarang mesem ngomongnya gak enak, bener nggak? Ketemu orang nggak ada senyum-senyum, habis itu ngomong lu sekarang gendutan, lu sekarang begini, lu sekarang begitu. Itu apa rasanya orang lain ya? Ini orang udah nggak senyum, ngomongnya gak enak ya. Tapi kalau orang senyum ya, kemudian dibilang katanya Masya Allah makin bersinar wajahnya, gara-gara handphone mungkin seringan lihat handphone jadi bersinar wajahnya. Ya, pokoknya berarti kita puji terus, ya kan? Apa orang tadi? Ya Allah, idkhalus surur ya di akhikal muslim ya, buat saudara kita yang muslim itu pahalanya luar biasa. Ya, mulai sekarang kita senyum. Jadi kita apa? Ketemu orang senyum, ngomong enak. Mati kita diingat-ingat terus sama orang. Fulan senyum, ngomong enak. Fulan senyum, selalu ngomongnya enak. Gak pernah gak enak. Gak pernah ngomongin orang, gak pernah menjelekkan orang, gak pernah memojokkan orang. Luar biasa, hormat sama orang tua. Itu disebut-sebut terus nama-nama itu. Tapi kalau kita mukanya gak enak sama orang ya, tetangga juga lihat, oh jadi kalau dia sih pantas dah ya kan? Ya kan? Tapi jangan sampai kita kayak gitu. Tapi kalau kita muka kita senyum sama orang basyusyul wajah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap ketemu sama orang dianggap orang tadi orang yang paling dekat sama Rasul. Bayangkan. Jadi setiap ketemu Rasul, ya Allah ini orang, saya merasa saya paling dekat sama Rasul SAW. Saya adalah manusia yang paling dekat dengan
dengan beliau. Seolah-olah Rasul merangkul semuanya. Buat diri kita seperti Rasulullah SAW, paling tidak ngikutin sedikit saja supaya hidup kita itu selamat dunia dan akhirat. Mau umur kita masih muda ataupun sudah ya senior, nggak ada urusan. Dari sekarang kita ubah. Anak-anak muda dari sekarang. Ya, jangan cuma pas waktunya, karena gue pas sudah 50 tahun baru gue tobat dah, sekarang mah gue bebas dah. Sebelum umur 40 tahun, fa'akhadnahum baghtah, diambil sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tiba-tiba. Mau apa itu? Kagetan, ya kan? Enggak ada yang tahu, umurnya orang enggak ada yang tahu. Fa'akhadnahum baghtah, lagi buat maksiat diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Ya. Lagi mabar, ya kan? Tok aja. Nah, ya kan? Tok. Innalillahi lagi main apa itu? Dia anak muda di sekarang Mobile Legend. Lagi apa namanya push rank. Lagi push rank. Assalamualaikum. Ya, jangan sampai kita kayak ya begitu. Kita pengen akhiru kalamina la ilaha illallah. Ya. Dan saya diamanahkan oleh guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith. Ini tasbih dari beliau. Dan katanya terus yang dibaca setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap hari 360 kali. Saya ijazahkan kepada teman-teman semuanya. Saya ijazahkan kepada teman-teman semuanya untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga ketika kita wafat nanti Allah permudah omongan kita, Allah permudah kita. Amin Allah. Kali la ilaha illallah. Ya, itu bisa dibaca dengan qabilatul ijazah supaya nanti kita bisa mengamalkan amalan ini yang diberikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Sehari 360 kali, jangan sampai lepas. Agar kita bisa nanti selesai di umur kita, kemudian kita mudah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qulu ma tasma'un, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan malam ini dan berikan kita husnul khatimah indal maut, berikan kita kekuatan untuk kita bisa terus beramal, beribadah, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah di yaumil mahsyar nanti, di yaumil akhir nanti kita digabungkan bersama orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, terutama bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.